Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mudah sensi, ya. Kalau kita mudah sensi, itu sesungguhnya merupakan sikap manusia. Ya, sensi bahasa gaulnya atau sensitif dalam bahasa Indonesia, kita sering mendengar istilah itu. Sensitif itu artinya cepat menerima rangsangan atau peka. Kemudian sensitif juga diartikan mudah membangkitkan emosi. Banyak penelitian menunjukkan bahwa sensitif itu atau sifat sensi yang ada pada diri manusia itu sudah bawaan manusia sejak ia lahir. Jadi kita sangat peka sesungguhnya dengan apa yang kita dengar. Kita mudah mendapat rangsangan ketika ada sesuatu yang kita hadapi di sekitar kita, dan itu sesuatu yang normal sesungguhnya. Mungkin kita punya teman atau kita sendiri ketika menonton film India yang sedih gitu ya, yang membuat hati rasanya teriris-iris karena tokoh utamanya yang disakiti dengan luar biasanya gitu ya, dengan sejahat-jahatnya gitu ya, dan kita lalu melihat teman kita menangis atau kita sendiri menangis, atau kita juga pernah melihat bahwa orang hanya bertengkar terus kemudian ada yang merasa tersudutkan, lalu kita ingin rasanya ikut campur dan tanpa tahu sebab akibatnya kita marah pada orang yang menyudutkan itu, padahal kita belum tahu persoalan yang sesungguhnya karena kita memiliki sifat sensitif. Namun ada juga ya, kalau kita misalnya sedikit disinggung oleh orang lain atau kita merasa tersinggung ya, kita langsung melo ya, melankolis sekali hati kita, atau kita langsung merasa ingin membalas rasanya. Kemudian wajah dan ekspresi kita lalu menunjukkan ketidaksukaan kepada orang itu. Ya, sifat sensi ini di samping ada plusnya, tapi juga ada negatifnya. Sederhananya kalau sifat plusnya kita melihat saudara-saudara kita di Palestina misalnya diperlakukan dengan tidak adil oleh penjajah Israel misalnya, lalu kita muncul sifat ingin menolong ya, ingin membalas ya atas kejahatan yang dilakukan oleh tentara Israel atau polisi Israel itu. Tetapi kalau misalnya kita sedang berbicara dengan teman kita, lalu ada teman kita salah omong tentang kita, lalu kita langsung tersinggung, langsung cemburu, dan kadang-kadang kita bisa meninggalkan tempat di mana kita berbicara dengan kawan-kawan kita, apakah itu di kafe, apakah itu di kosnya, apakah itu di rumahnya, atau di tempat umum lainnya, karena kita merasa ketidaksukaan kita pada teman kita yang bicarakan tentang hal yang menurut orang sesungguhnya itu hal biasa. Tapi karena kita sensitif ya, sangat peka ya, salah omong saja orang kita tidak bisa terima atas kesalahan itu, atau kita disindir sedikit saja sama orang, kadang kita tidak menerima akan hal itu. Ya, dikaji kalau dalam sudut pandang Islam, sesungguhnya sifat sensitif itu tentu sangat berkaitan dengan hati ini menjadi penentu dari tindak tanduk kita. Bahkan disebutkan kalau hati kita baik itu maka baik pula tindakan kita selanjutnya. Tapi bila hati kita itu jahat, busuk, maka tindakan kita juga akan berbanding lurus, yaitu berperilaku jahat dan busuk juga. Karena itulah hati itu harus disempurnakan agar ia menjadi hati yang baik. Nah, Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam sudah menjelaskan 3 hal terkait tentang hati manusia. Yang pertama adalah hati yang sehat. Apa itu hati yang sehat? Hati yang sehat itu adalah kondisi hati yang menyebabkan kita selamat.
Jadi hati kita itu bersih, tidak bermusuhan dengan orang lain, tidak ada rasa kebencian pada orang lain, tetapi yang ada adalah rasa suka kepada orang lain, terbuka untuk memaafkan orang lain, kesalahan orang lain, bisa menerima kekurangan orang lain. Nah, itu adalah hati yang sehat. Ya, tanda-tandanya diantaranya ya, kalau menurut Imam Al-Ghazali ya, imannya kokoh, ya, di dalam ibadah bagus, ya, akidahnya bagus gitu ya. Kemudian pandai bersyukur. Kita bersyukur itu tidak harus kita saat kita mendapat kenikmatan yang banyak, tetapi kondisi apapun yang kita terima, lalu kita bersyukur dengan kondisi itu adalah bersyukur yang sejati sesungguhnya. Kemudian tidak serakah, ya. Hati yang sehat itu tidak serakah. Ya. Baginya ya rezeki yang ada untuk dia ya itulah. Dia tidak akan mengambil orang lain. Dia tidak akan mengambil milik orang lain. Dia tidak tomak ya, bahasa Arabnya itu. Kan tomak itu kan kalau kita lihat hurufnya kan to, mim, ain itu kan masing-masing huruf itu ada rongganya. To itu ada rongga perutnya gitu ya. Mim itu ada rongganya. Ain itu juga ada liamnya gitu. Sehingga rongga-rongga itu biasanya pengen diisi. Orang-orang yang tamak itu kan seperti itu. Dia ingin masuk semua barang ke dia, masuk semua harta ke dia. Kadang-kadang punya orang pun dianggap punyanya. Maka kalau ingin hati kita bersih, kita jangan serakah, jangan tamak atau tamak dalam bahasa Arabnya, tapi kita nikmati apa yang menjadi milik kita dan jangan sampai kita mengambil yang bukan hak kita atau milik kita. Dan dia selalu merasa cukup. Nah, ini hati yang bersih itu begitu. Apa yang Allah berikan dia qanaah. Ya, apa yang saya dapatkan sekarang ya itulah yang menjadi rezeki saya. Ya, dan saya nikmati rezeki itu tanpa harus berkeluh kesah. Orang rezekinya banyak, saya tidak banyak, tidak ada masalah. Ya, tapi saya tetap merasa berkah. Ya, saya tetap merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepada saya. Lalu yang kedua, hati yang sakit itu adalah hati yang memiliki keimanannya masih rendah, ya. Kemudian hati yang sakit ini hati yang juga ternoda ya, oleh perbuatan maksiat. Kemudian hati yang masih mudah untuk tergoda melakukan kesalahan-kesalahan. Padahal dia sudah beriman sesungguhnya. Padahal dia sesungguhnya melaksanakan ibadah, ya. Orang yang seperti itu sholat juga, puasa juga, ya, ibadah yang lain juga, sedekah juga. Tetapi ya, hati yang sakit ini ternoda oleh perbuatan-perbuatan maksiat. Dan hatinya itu biasanya sangat mudah gelisah. Jadi nggak tenang. Ada aja yang membuat dia gelisah. Dia berpikir hal-hal yang membuat dia kadang-kadang nggak bisa tidur, nggak bisa tenang dia dalam menjalani kehidupannya. Karena yang ada dalam hatinya itu adalah jauh dari ketenangan. Dan hati yang seperti ini cirinya juga mudah marah. Nah, inilah korelasi dari sifat sensitif yang di awal tadi sudah saya jelaskan. Orang yang sensitif itu sesungguhnya orang yang peka ya, dalam hal orang yang sensitif dalam pengertian negatif adalah orang yang peka dengan lingkungannya, dengan orang yang di sekitarnya, dan mudah marah. Ya, hanya karena orang salah omong dia tidak terima, marah. Hanya karena orang melihat dia tidak semestinya seperti yang dia harapkan, dia merasa tersinggung. Nah, dia memperlakukan saya mestinya seperti ini, bukan seperti itu. Kok begitu? Marah, gitu kan. Dia datang ke sebuah acara, dia orang terhormat. Lalu ternyata orang tidak tahu bahwa dia itu orang terhormat sehingga duduknya di belakang. Oh, marah dia. Lalu pulang, gitu kan. Paling ikut acara seperti ini. Orang nggak tahu bahwa saya ini orang terhormat, orang terpandang. Ya, hatinya itu mudah marah dan tersinggung. Ya, ketika ada undangan kepadanya, terus di situ namanya ternyata ada yang kurang gitu disebut gelarnya, ya, gelar akademiknya, oh marah gitu kan. Panitia dimarah-marahi, kok bisa ini nama saya nggak sesuai dengan aslinya, kenapa gelar saya kok nggak ada ini? Ya kalau menegur kan nggak apa-apa sesungguhnya ya, mohon maaf gelar akademik saya yang benar ini ya. Kalau
tulis, kalau enggak juga enggak apa-apa. Jangan lalu marah, mencak-mencak gitu kan. Kalian tahu nggak ini gelar sarjana ini berat saya cari, lama ini saya dapatkan di sana dan di situ gitu kan. Nah ini orang-orang yang hatinya itu sangat sensitif ya. Dan sensitif dalam pengertian negatif seperti ini tentu sangat tidak baik. Nah makanya kalau kita memiliki perilaku yang sensitif dalam pengertian negatif itu mudah tersinggung, ya, mudah marah gitu. Nah, ini masuk kategori hati yang sakit. Dan hati yang sakit itu tentu hati yang perlu disembuhkan. Yang namanya punya penyakit itu kan harus dibawa ke dokter ya, dan bisa disembuhkan. Nah, hati yang sakit itu larinya itu ke ajaran agama. Ya, dengan membaca Al-Qur'an hati menjadi tenang, dengan mendalami agama dengan baik nanti hati lebih banyak bersyukur. Dengan mendalami ajaran agama dengan tekun, dengan ibadah yang tekun, nanti kita lebih bisa mengontrol diri, nggak mudah tersinggung, nggak mudah marah, nggak mudah ngamuk. Ya. Sekarang kan sifat orang kan seperti itu. Kita sangat mudah mendapatkan orang sangat mudah ngamuk gitu, sangat mudah marah gitu. Hanya karena antrian di SPBU nyenggol dikit aja motornya, berantem. Lalu ada orang di jalan raya kendaraannya kesenggol sedikit saja, lalu marah-marah gitu dan mau kayak bunuh-bunuhan hanya karena hal-hal kecil seperti itu. Jadi betapa sensitifnya kita itu terhadap hal-hal yang mestinya bisa kita selesaikan dengan cara baik. Namun karena kita sangat sensitif, masalah itu justru berkembang dan membuat kita rugi pada akhirnya. Baru terjadi penyesalan ketika kita sudah ngamuk, merusak ini, merusak itu, lalu dilaporkan orang, baru menyesal. Iya ya, saya terlalu sensitif, saya terlalu marah tadi, saya terlalu dibutakan mata saya hanya karena masalah kecil. Kan banyak tuh orang-orang yang ditangkap polisi karena perbuatan jahat melakukannya, menyesal. Ya, sesal kemudian tak berguna. Kenapa nggak di awal dipikirkan bahwa itu tidak perbuatan baik gitu. Yang ketiga adalah hati yang mati. Nah, hati yang mati itu adalah hati yang mengeras karena banyaknya kotoran yang melekat akibat dari dosa-dosa dan perbuatannya. Jadi terlalu banyak dosa yang tertumpuk, yang bertimbunan di dalam hatinya sehingga hatinya menjadi mati. Kalau hati yang mati arti kan tidak bisa digerakkan lagi. Ya, kalau benda mati itu kan begitu. Dinasihati susah, tidak bisa. Disadarkan susah, tidak bisa. Ya, bahkan kalau disadarkan itu atau dibuat insyaf itu malah marah gitu kan. Kan banyak tuh orang kayak gitu tuh. Jadi karena perbuatan jahatnya itu menutup pintu kebaikan di dalam hatinya itu. Diajak orang, ayo Pak sholat di masjid. Kamu tahu apa? Ngapain nasihati saya? Suka-suka saya. Gitu. Lalu tujuan kita mungkin ngajak tetangga kita sholat gitu ya. Atau teman kita, ayo dong kita puasa. Kamu urus saja urusanmu sendiri. Kamu yang puasa, saya kan enggak. Ya. Itu bukan urusanmu. Saya mau puasa, mau enggak, bukan urusanmu. Sangat sensitif ya, dan sangat pemarah ya, dan sangat menolak nasihat-nasihat orang. Hati yang seperti ini adalah hati yang keras bagaikan batu. Nah, inilah hati yang cirinya tidak bisa menerima nasihat siapapun dan nasihat apapun. Orang hanya bisa berharap dan berdoa semoga Allah ya bisa memberikan hidayah kepadanya. Biasanya kita berharap begitu. Ya kita nggak berhasil kok, keluarganya nggak berhasil menasihati kok. Ya semoga Allah melunakkan hatinya. Karena Allah lah yang bisa memberikan hambanya itu hidayah. Tentu dengan kita jangan sampai bosan dan jangan sampai lelah-lelahnya mengingatkan bila ada teman, saudara, tetangga, kawan kita yang memiliki hati yang mati itu, kita sadarkan biar hatinya mati itu bisa diberi hidayah oleh Allah untuk menjadi hati yang sehat, yaitu yang pertama tadi itu. Maka kita berharap Ramadan ini mampu mengendalikan sifat kita yang sensitif pada orang lain, yang mudah tersinggung, yang mudah marah, ya sensitif dalam pengertian negatif ya. Tapi kalau sensitif dalam pengertian positif, kita sangat tidak terima ketika Al-Quran dibakar, lalu kita ingin melakukan upaya-upaya pembelaan, itu benar.
ya, sensitif yang seperti itu. Atau kita nggak terima saudara-saudara kita seiman diperlakukan tidak adil oleh orang yang benci dengan Islam. Atau kita tidak terima ketika masih ada saja Islamofobia, orang yang fobia dengan Islam. Lalu kita sensitif dalam hal itu dan ingin melakukan bantuan terhadap orang yang diperlakukan tidak adil. Itu sensitif dalam pengertian positif. Tapi sebaliknya, sensitif dalam pengertian negatif, kita orang salah omong, kita tersinggung, ya. Orang pakai kendaraan, lalu kendaraannya rasanya lebih bagus dari punya kita, lalu kita tersinggung, kita bilang lah gaya lah orangnya, atau orangnya terlalu menunjukkan kekayaannya, kita tersinggung. Padahal hal-hal yang seperti itu tidak perlu membuat kita tersinggung. Ada orang yang mestinya menyapa kita lewat, tapi begitu papasan dia tidak nyapa kita, kita tersinggung. Padahal tidak ada masalah, mungkin orang itu lagi berpikir sedang berjalan atau lagi tidak fokus sehingga tidak sempat nyapa kita. Tapi karena kita sensitif, kita bilang, wah sombong dia sekarang, gak pernah nyapa saya lagi. Nah, hal-hal yang seperti itu mari kita redakan dengan puasa Ramadan. Bukankah Ramadan itu adalah mengendalikan diri kita untuk tidak makan dan minum, dan mengendalikan diri kita untuk tidak membatalkan puasa kita, mengendalikan mulut kita, hati kita, mata kita, telinga kita, agar puasa itu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya aturkan. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.